5 geger besar di Indonesia, pemicu terjadinya bencana gempa, megatrust, dan tsunami. Ada 5 geger besar di Indonesia. Gegernya ini benar-benar besar, terjadi di mana-mana, secara viral dan masif. Pemicu bencana gempa, megatrust, dan tsunami. Yang pertama, geger rebutan kekuasaan dan jabatan politik antar elit. Jika elit di negeri ini sering geger rebutan kekuasaan dan jabatan politik, maka ini adalah sebagai pemicu terjadinya bencana besar, gempa, megatrust, dan tsunami. Nah, sekarang kita lihat, apakah para elit kita, para pejabat kita sudah melakukan rebutan kekuasaan, geger-gegeran, bahkan tantang-tantangan, sehingga sulit membedakan sebenarnya mana yang menjadi kawan dan mana yang menjadi lawan. Jika sudah terjadi geger besar, rebutan kekuasaan dan jabatan politik di Indonesia yang dilakukan oleh para elit, mereka hanya rebutan kekuasaan dan jabatan politik sehingga melupakan kesejahteraan rakyat. Akhirnya rakyat menjadi korban. Karena rakyat tidak terurus, makanya rakyat mengurus diri mereka sendiri-sendiri. Rakyat tidak diurus oleh para penguasa, oleh para pemimpin, dan oleh para pejabat. Sehingga rakyat mengurusi diri mereka sendiri. Akhirnya rakyat pun rebutan pekerjaan, rebutan ekonomi, rebutan macam-macam, sehingga sikut-sikutan antar teman. Kemudian yang kedua, geger ormas dan parpol. Geger ormas dan parpol yaitu organisasi masyarakat dan partai politik. Kita lihat di Indonesia, apakah organisasi masyarakat dan juga partai politik sudah geger? Nah, kalau kita melihat di berita-berita, organisasi keagamaan saja seperti Nahdlatul Ulama, NU, ini geger. Bahkan akan ada namanya MLB, muktamar luar biasa. Antar elit di NU, di tubuh NU sudah geger. Sebelumnya didahului oleh geger antara NU dan PKB. Nah, ketua-ketua umumnya NU dan PKB ini sebenarnya adalah sahabat karib, teman sejak kecil. Tetapi keduanya ini yang merasa dekat dengan Gus Dur. Hanya saja yang menjadi ketua PKB saat ini dituduh sebagai pengkhianat Gus Dur. Nah, ketuanya NU saat ini sebagai anaknya Gus Dur, anak sulungnya Gus Dur, artinya anak emas, sama-sama anak didik nih, dan sama-sama menjadi keluarga. Kalau ormas, organisasi politik sudah geger-gegeran, enggak kenal mana itu kiai, mana itu ulama, mana itu seorang politikus, sehingga iltibas menjadi campur aduk. Mana yang kiai nggak nampak, mana yang politikus nggak nampak, sehingga orang awam sulit membedakan mana ini yang sebenarnya ulama, mana ini yang sebenarnya politikus murni. Nah, kalau sudah organisasi masyarakat dan partai-partai politik sudah geger, maka ini adalah pemicu terjadinya gempa, megatrust, dan tsunami. Sekarang kita lihat, yang pertama geger rebutan kekuasaan dan jabatan politik. Ini terjadi di antara para penguasa yang sudah duduk begitu. Nah, yang kedua, geger organisasi masyarakat dan partai politik. Partai politiknya bagaimana? Partai politik ini ya ingin saling menghancurkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ingin berkuasa, maksudnya ingin menjadi partai yang paling besar, sehingga saling tikam menikam, menghujam dari belakang. Kemudian yang ketiga, apabila sudah geger ulama, kiai, dan habaib. Nah, ini di Indonesia ini geger ulama, kiai, dan habaib. Nah, gegernya masalah apa? Ya jelas ini masalah nasab. Nah, para kiai dan ulama yang hanya membahas masalah nasab, tetapi akhirnya merembet kemana-mana. Bahkan ini sekarang anak-anak muda
yang tergabung di dalam Banser sudah pecah jadi dua. Yang satunya mendukung para ulama dan kiai, dan satunya masih mendukung para habaib. Kita lihat para habaib ini kan juga punya pasukan yang dulunya adalah anggota dari FPI. Anggota FPI ini masih ada. Nah, ditambah lagi Banser dari NU yang ada beberapa yang menjadi muhibbin para habaib. Nah, ini kalau seandainya dibiarkan masalah ini tidak segera diselesaikan, ini akan memuncak sehingga akan terjadi geger besar. Geger besar para pendukung ulama dan kiai Nusantara dan para pendukung antara para habaib. Nah, jadi para habaib, pendukungnya ini, supporter istilahnya, muhibbin lah. Muhibbin di kalangan kiai Nusantara melawan muhibbin yang mendukung para habaib. Ini geger yang ketiga. Kemudian geger yang keempat, geger di tempat-tempat hiburan dan maksiat. Ini kalau sudah terjadi geger, maka akan memicu terjadinya gempa. Nah, kita lihat kemarin pas libur panjang, mulai hari Sabtu, Ahad, kemudian Senin. Senin itu kan 12 Rabiul Awal, sehingga libur karena Maulid Nabi Muhammad SAW. Ternyata di tempat-tempat hiburan dan maksiat geger, macet, di jalan-jalan macet, sehingga sampai menimbulkan korban. Nah, kalau geger 1, 2, 3, 4 ini sudah ada, inilah yang memicu terjadinya bencana gempa megatrust. Para elitnya sudah geger, para politikus dan ulamanya geger, bahkan antar ulama kiai geger, sehingga umat ini bingung, terombang-ambing, tidak memiliki satu sosok menjadi panutan di pemerintahan, di kekuasaan, juga sulit mencari sosok di dalam kemasyarakatan dan keagamaan, sehingga gonjang-ganjing. Manusianya gonjang-ganjing sehingga menyebabkan buminya juga gonjang-ganjing. Buminya gonjang-ganjing akan terjadi gempa. Nah, gempanya gempa megatrust. Mega itu artinya besar. Nah, ini tsunami akan terpicu terjadinya gempa memicu tsunami. Kemudian yang kelima, geger rakyat antar profesi dan pekerjaan. Kita lihat, karena memang para pejabat dan penguasa hanya geger rebutan kekuasaan dan jabatan, ya akhirnya rakyat ini geger antar profesi. Antar profesi artinya pedagang dengan pedagang, petani dengan petani, guru dengan guru, bahkan pengojek dengan ojek, semuanya akan geger. Kalau sudah terjadi geger lima-limanya, maka akan terjadi bencana gempa megatrust. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik.